bagaimana mendorong suara rakyat yang non partisan untuk terlibat dalam dinamika sebuah partai. Iya. Ini yang perlu, karena itu sejarah itu pernah terjadi. Halo, terima kasih. Hari ini kami lagi siapin sebuah tema yang ini sangat menarik dari sisi pemberitaan. Ini satu berita tentang partai kuat, partai yang sudah lama, partai yang sudah cukup mengakar. Iya. Tapi sebelum kami lanjut perbincangan ini, saya mau kasih tunjuk dulu baju saya. Galuh, bintangnya 3 coy. Nah, sama ini Asu. Ini dari teman orang Ciamis, namanya Kang Rian. Dia datang ke sini untuk bincang-bincang lah ya, lalu diskusi dan berikan kenang-kenangan itu. Thank you semua buat teman-teman Ciamis, sukses selalu. Oke Bang, ini kita lanjut ke topik yang 16 Oktober lalu. Saya baca berita dengan judul Akbar Tanjung yakin Partai Golkar menang. Berarti ini tentang Partai Golkar ya? Iya, Partai Golkar yang saya bilang tadi, partai yang cukup mengakar. Iya. Ya memang punya sejarah panjang Partai Golkar di perpolitikan Indonesia. Ya, di mana partai ini mengalami pasang surut lah dalam hal pemilu gitu kan, pernah dulu pada titik terendah gitu kan. Kemudian saat ini sudah kembali kepercayaan masyarakat lah ya di Indonesia terhadap partai ini, dan dari keyakinan Akbar Tanjung di sini dari beritanya kan ingin mengusung, bahkan ini dari hasil rapat internal gitu, atau mungkin sekelas Rakernas atau Munas, Bapak Airlangga Hartarto akan diusung menjadi salah satu calon presiden gitu kan, masuk bursa calon presiden 2024 gitu kan. Tapi keyakinan Akbar Tanjung ini memang punya landasan ya, punya alasan gitu kan, dengan solidnya Partai Golkar saat ini gitu. Tapi terlepas dari itu, memang Airlangga Hartarto ini secara personal ya bisa dikatakan masih belum populis gitu. Kalau misalkan kita bandingkan secara apple to apple dengan Ganjar Pranowo gitu kan, atau Prabowo atau Anies. Dan itu ukurannya adalah ya survei yang dia keluarkan oleh lembaga survei dalam beberapa bulan terakhir ini. Memang nama Bapak Airlangga Hartarto tidak terlalu naik gitu kan, sehingga memang perlu kerja keras yang lebih lagi dari Partai Golkar ini untuk menaikkan nama Airlangga Hartarto sebagai presiden atau capres 2024. Itu yang penting ya gitu kan, jadi pekerjaan utama Partai Golkar. Walaupun perlu sebenarnya semacam cara lain itu dalam artian memilih siapa tokoh yang sebenarnya potensial sih ada gitu ya, dari internal gitu kan atau dari eksternal gitu kan, supaya nanti ada semacam satu pemilihan yang sifatnya ini realistis, kemudian juga agak fair gitu kan, untuk menentukan siapa yang cocok menjadi ketua Golkar. Mungkinkah lewat konvensi yang pernah juga dulu dilakukan oleh Golkar kan, seperti itu. Pandangan Bung gimana? Ya mungkin kalau dari sisi partai ya siapapun orang harus menebar keyakinan ya. Iya. Kayak Akbar Tanjung memang politisi yang sudah sangat berpengalaman, sudah sangat senior dan mengerti mungkin semua seluk-beluk dapur Golkar lah ya. Tapi saya berpikirnya begini, sekalipun keyakinan politik itu misalkan hadir dan dikemukakan kepada publik, menurut saya ada semacam realitas yang mungkin juga tidak dipahami oleh mereka lagi yang kelompok senior ini, bahwa kecenderungan masyarakat kita sekarang, khususnya yang generasi yang sudah digital ini, bahwa memang digitalisasi ini memang mau tak mau nggak bisa kita hindari, bahwa semua referensi politik, semua referensi bahkan makanan sekalipun udah orang bertanya kepada
media digital gitu. Iya, Google kah ya kan, atau aplikasi lain ya kan. Nah, maksud saya gini, apakah memang ini pernyataan ini bahwa Golkar akan bisa menang kembali dan ketua umumnya misalkan dicalonkan jadi capres? Menurut saya itu ya sah-sah aja sebagai keyakinan internalnya gitu loh, untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Tapi realitas kan harus kita lihat bahwa sosial media menjadi dominan sekarang dalam segala hal, termasuk itu mengenal figur, mengenal sosok. Jangankan mengenal partai atau program partai gitu ya, untuk mengenal sosoknya aja kadang-kadang orang masih kebingungan. Tapi sosial media bisa menjawab itu gitu. Nah sekarang ini kalau misalkan seperti yang Bang bilang tadi, kalau misalkan kita lihat indikatornya survei, nah artinya ya bisa kita katakan ya itu mungkin Bapak lagi mimpi gitu kan, bisa aja kan kalau kita bicara realitas survei. Tapi kita nggak tahu lah strategi apa yang akan berjalan di luar dari strategi yang kita lihat. Kita kan nggak ngerti soal itu. Tapi soal realistis bahwa apabila dia memang populis di sosial media atau dikenal di sosial media, kemungkinan besar pernyataan itu bisa benar gitu. Nah itu maksud saya. Nah kalau misalkan tadi dikaitkan misalkan dengan Golkar, saya setuju seperti yang Abang bilang itu, bahwa partai politik jangan lagi menutup dirinya itu hanya sebatas kegiatan orang-orang partai itu sendiri. Bagaimana mendorong keterlibatan publik yang non partisan. Nah ini yang perlu. Ini kan? suara yang real sebenarnya. Bagaimana mendorong suara rakyat yang non partisan untuk terlibat dalam dinamika sebuah partai. Ini yang perlu, karena itu sejarah itu pernah terjadi. Katakanlah yang relawan, katakanlah yang pendukung-pendukung fans. Ini bagaimana ini bisa dikanalisasi untuk terlibat dalam dinamika sebuah partai. Misalkan tuh penentuan capres kah. Jadi masalahnya ke konvensi itu menurut saya ya mungkin salah satu jalan untuk memulai perbaikan. Nah, walaupun mungkin dianggap itu ya terlambatkah atau dianggap sudah akan melanggar apa yang sudah disepakati misalkan. Tapi demi perbaikan, demi keterlibatan banyak orang, demi perhatian lebih banyak, ya menurut saya partai harus melakukan itu, terutama Partai Golkar. Karena Partai Golkar salah satu atau satu-satunya bahkan partai yang bisa dikatakan tuh tidak ada dominasi klan tertentu. Klan, keluarga, nggak ada ya. Dari partai-partai yang ada, ya kita nggak usah sebutkan namanya lah, bisa kita lihat sendiri atau bisa dibayangkan dari beberapa partai nasionalis atau partai yang tidak berafiliasi aliran atau partai yang tidak mengklaim aliran, ya baik itu agama atau yang lain, hanya Partai Golkar yang menurut saya pribadi itu partai yang tidak ada didominasi oleh arah politik tertentu atau keluarga tertentu. Maka kesempatan Golkar untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik ada lewat konvensi itu. Kalau misalkan tokohnya si A, si B, si C, si D, kan banyak yang senang nih. Betul. Belum tentu yang senang dengan dia itu, sosoknya itu belum tentu dia anggota partai. Kayak saya misalkan, saya senang dengan tokoh A, belum tentu misalkan partai di mana si A itu menjadi kader gitu. Atau misalkan bisa calon dari luar partai misalkan. Nah artinya itu satu dari sisi keterlibatan publik. Kemudian coverage media atau liputan media kan makin kencang. Dia kan terus menjadi perhatian kan. Perhatian sampai di ujung gitu loh. Tapi kok kayak gini senyap-senyap, tiba-tiba ngomong ini akan begini kan ya bagaimana itu nanti bisa mempengaruhi partisipasi publik, itu yang jadi tanda tanya. Ya memang hari ini Partai Golkar ataupun seluruh partai yang ada di Indonesia harus real melihat adanya dinamika fans, dinamika supporter, dinamika pendukung-pendukung, relawan-relawan ini yang bahkan kita bisa bilang ini lebih real daripada kekuatan partai sekalipun gitu kan. Dan kalau misalnya bisa direspon secara positif oleh partai gitu kan, maka saya pikir ini akan jadi nilai lebih kepada partai itu sendiri dalam kancah perpolitikan terutama 2024 gitu kan. Bagaimana kita lihat misalnya terjadi di PDIP, ternyata yang diinginkan oleh relawan itu adalah Ganjar gitu kan. Terlepas dari misalnya situasi saat ini mungkin PDIP secara internal punya
tokoh-tokoh yang mereka anggap lebih potensial daripada Ganjar. Gitu pula misalnya di Golkar gitu kan. Kalau ada tokoh yang lebih potensial dari ketua partai Bapak Erlangga, saya pikir memang harus diberikan apresiasi, kemudian diberikan ruang. Apakah memang diuji gitu ya? Apakah memang tokoh yang dianggap sebagai alternatif ini memang jawaban daripada Partai Golkar untuk lebih naik lagi mencuat grafiknya di 2024 gitu. Kalau misalkan ternyata ya harus dipantau gitu kan, dipantau media sosial, dipantau aktivitas digital seperti apa. Kalau memang dinilai lebih memiliki potensi gitu kan untuk dinaikkan sebagai capres atau mungkin lewat proses konvensi seperti yang tadi kita bicarakan dengan tokoh-tokoh lain yang dianggap lebih potensial, justru itu lebih mendewasakan organisasi Partai Golkar ini sendiri gitu. Iya, artinya nanti akan menjadi sorotan media soal keterbukaan kan, soal demokratisasi kan, soal partai modern. Kan ini sekarang yang perlu dikemukakan di ruang publik kan. Bukan siapa yang dilahirkan tokoh partai ini, siapa yang ini kan sekarang kita ini hanya sebatas siapa ya yang akan disetujui, siapa yang akan direkomendasikan. Artinya kita ditempatkan pada posisi yang menunggu. Tidak diberikan partisipasi. Partai, kamu main ini loh. Kalau itu didorong, menurut saya itu tanpa kaderisasi yang banyak pun, tanpa poros penghimpunan kekuatan jumlah anggota pun, menurut saya akan bisa mengalami kemenangan seperti yang dicatatkan itu. Dan bisa aja misalkan yang diuji kayak Anies Baswedan gitu kan. Dia saat ini non partai gitu kan. Kemudian dari survei juga lumayan grafiknya naik. Uji dari konvensi Golkar. Ridwan Kamil misalnya uji dari konvensi Golkar seperti itu kan. Kalau seperti itu situasinya seperti itu, budayanya, justru saya pikir Golkar juga akan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh bangsa ini memang sedang memberikan proses pendidikan politik terus mempersatukan fragmentasi sosial yang lahir mulai dari 2014 sampai 2019. Ini kan sekarang nih seolah-olah ini situasi ini terjaga apis-apis nih terus nih kan. Baik itu dari sisi wacana maupun mendukung yang menurut saya juga kadang-kadang nggak realistis, kadang-kadang yang hanya personal. Ini kan seolah-olah ini dipelihara gitu. Nggak tahu lah entah kekuatan mana yang memelihara ini kan. Takutnya dibelah nanti, Bung. Makanya situasi ini sebenarnya harus ada perekat. Dan perekat itu bukan argumentasi politik. Perekat itu adalah kerja-kerja politik. Siapa yang melakukan itu adalah salah satu tanggung jawabnya adalah partai politik. Karena partai politik kan bisa dia cair, bisa aja yang dulunya ini kubu sana kubu sini, ini bisa menyatu dalam satu kerja-kerja itu seperti yang Bung sampaikan. Yang dulu ini pendukung Ridwan Kamil, ini pendukung Anies Baswedan, ini pendukung Prabowo, ini pendukung apa semua gabung. Nah tiba-tiba ini sama-sama mengikuti konvensi di Partai Golkar gitu. Menarik sekali. Partai Golkar kan jadi ini semacam lumbung yang menampung semua apresiasi atau semua keinginan politik, aspirasi, kemudian ya harapan-harapan untuk tokoh yang dia mau bangun. Karena ini kan bisa kita sampaikan begini, alasannya sangat sederhana. Partai Golkar punya infrastruktur yang cukup untuk itu dan kuat, punya pengalaman politik yang cukup panjang, punya politisi yang ya bisa dikatakan secara pengalaman sudah sangat piawai lah dalam mengendalikan situasi-situasi internalnya gitu. Dan yang terakhir itu Partai Golkar itu sekali lagi partai nasionalis yang tidak didominasi oleh klan-klan politik tertentu. Hanya harapannya ke sini. Ini tampung semua nih. Jadi Golkar kembali menjadi partai pemersatu, maka dengan begitu Partai Golkar itu akan menjadi bayang-bayang di tengah-tengah publik. Bahkan bisa jadi itu solusinya Partai Golkar. Lah iya. Daripada partai lain yang dikuasai oleh klan-klan politik tertentu gitu kan. Dan kita pun udah mulai capek juga ya ngelihat satu partai dikuasai oleh keluarga A gitu kan. Satu partai dikuasai oleh kekuatan tertentu gitu kan, seakan-akan itu sudah dikuasai lah gitu kan. Sementara Partai Golkar pure ini bersih dari hal seperti itu.
Dan itu bisa jadi satu bayangan bahwa ini loh ini partai nasionalis itu gitu loh. Sebenarnya tuh ini nasionalis gitu. Yang sebenarnya itu ini gitu. Terlepas dari sejarahnya ya. Ya terlepas soal sejarahnya. Iya. Nah, inilah dia gitu kan. Artinya maksud saya itu kalaupun ada sejarah di masa lampau itu biar jadi pelajaran gitu ya. Misal jadi pelajaran, tapi jangan salah bahwa sekalipun ada partai yang bukan di masa lampau, tapi ada juga yang prakteknya seperti masa lampau. Iya. Ada dominasi kelompok tertentu yang mengendalikan partai. Ya kita nggak bisa salahin, mungkin mereka ya secara mindset mungkin menganggap partainya itu perusahaan kali kan, bukan milik publik kan, ya kan? Nah itu maksud saya tuh, ya kenapa sih Golkar nggak mau melakukan itu gitu? Kalau jadikan juga dosa sejarah itu jadi tanggung jawab masa yang akan datang gitu, jadi semacam sanksi buat sosial buat mereka. Nggak fair itu kalau begitu. Ya secara sederhananya begini ya, masa orang yang lahir misalkan orang yang lahir atau mulai berkarir politik di Golkar pasca 98 itu, masa sih kita anggap itu orang yang harus bertanggung jawab dengan masa lampau gitu. Iya. Nah itu yang tidak boleh terjadi mestinya kan. Artinya bagaimana Golkar menjadi salah satu semacam ini referensi bagi anak muda gitu. Jangan cara-cara lama lagi lah, pakai baliho, pakai ini, pakai itu gitu. Spanduk di mana-mana. Spanduk di mana-mana. Yang bingung dinas sosial juga, dinas kebersihan kan. Satpol PP ya. Iya. Nah itu harus ditangkap. Harus ditangkap. Padahal kan bisa dikategorikan kan Golkar kan banyak juga orang-orang intelektualnya banyak. Orang litbangnya ya bisa dibilang punya pengalaman panjang di riset. Misalkan banyak juga kan intelektual Golkar. Tapi apa yang menjadikan atau situasi apa yang menjadikan partai Golkar seolah-olah lamban dalam bergerak? Menurutku gitu. Iya. Lamban dalam bergerak. Kemudian yang kedua, ya kalau misalkan menjadi pemenang, dia nggak bisa hanya mengharapkan kader dia sendiri, sekalipun sayapnya lumayan banyak, atau kadernya banyak, atau pemegang kartu anggota banyak. Tapi dia menurut saya itu nggak bisa mengharapkan di situ semua. Sebab kecenderungan sekarang kan orang memilih partai itu karena sosoknya. Ada kan begitu kan? Situasi itu kan terjadi 2 kali pemilu ini. Karena sosoknya, ada malah orang kenal sosoknya, partainya nggak kenal. Gimana pula lagi tuh? Kacau kan? Iya. Nah, sejak kenaikan Susilo Bambang Yudhoyono bahkan itu kan ngeliat orang, wah nih SBY gitu kan, penampilannya oke, ganteng gitu. Kan udah ngeliat sosok dari situ aja udah kelihatan ya Indonesia seperti itu kan, dalam hal salah satulah sosok-sosok yang mau ditampilkan seperti itu. Berarti saat ini memang itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkiri bahwa sosok juga masih menjadi satu. Karena itu tadi sesederhana itulah cara berpikirnya menurut saya. Karena saat ini informasi itu terbuka, partisipasi politik itu terbuka dengan adanya media sosial. Semua orang bisa menjadi pengamat. Semua orang bisa menjadi penyampai pesan. Kan itu sekarang kan. Misalkan nih saya punya grup 10 orang nih, saya kirim ke situ sesuatu. Kalau di zaman dulu mungkin enggak. Sebelum dunia teknologi informasi ini berkembang seperti sekarang, itu bisa saja hanya bekerja kekuatannya strukturnya organisasi yang bisa bekerja untuk menggrab sebagian banyak suara. Tapi sekarang siapa aja pun bisa jadi tim kampanye. Siapa aja pun bisa untuk menjadi peniup fluid. Siapa aja pun bisa sekarang untuk mendeliver isu, untuk mendeliver calon. Siapa aja bisa, yang penting orang yang ditempatkannya itu capable dan dikenal publik. Kan itu kan. Kalau ada salah satu tokoh misalkan di Golkar, dia kuat, dia infrastrukturnya besar. Tapi kalau nggak ada satu tokoh yang menurut saya itu bisa menjadi magnet untuk menggrab suara yang lain atau menarik perhatian dari yang lain, ya sampai kapanpun kalau strateginya kayak gitu ya pasti kalah terus. Kekalahan dari 2009 sampai 2019 kemarin itu bakalan terulang di 2019. Menurut saya pasti akan terjadi itu. Maka dorong modernisasi, dorong gagasan-gagasan segar, libatkan lebih banyak partisipasi publik, manfaatkan media sosial sebagai ruang ekspresi, sebagai ruang dinamika,
masing-masing individu gitu. Nggak laku lagi rapat akbar, ya kan pertemuan nasional, nggak laku Munas, lagi. gitu, Iya, gitu ya. Munas, baliho sebanyak-banyaknya, nggak bakalan laku. Habis-ngabisin duit juga. Bahkan kalau lewat media sosial justru lebih lebih hemat ya, lebih irit sebenarnya. Iya. Dari sisi ekonomis gitu kan. Dan dari sisi penyampaian juga, dari sisi publikasi lebih luas. Lebih luas dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Bayangin kita sudah punya handphone masing-masing. Dan kita mau tidur, bangun tidur, lagi santai, habis makan, istirahat, setiap hari kita lihat nih monitor nih. Layar sekecil ini kan. Ya kita lihat nih. Dan informasi itu sampai kalau sosial media sampai ke sini. Artinya kita nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau di mana aja pun informasi itu. Cuma bagaimana kita sampai ke sini itu. Yang perlu digunakan sekarang sebagai strategi untuk mengembangkan kekuatan Partai Golkar. Iya. Karena dia kan bukan hanya membangun lagi, beda misalkan partai yang baru deklarasi kemarin kan. Dia harus siapin KSB lagi untuk memenuhi syarat KPU untuk verifikasi. Verifikasi kuota-kuota wilayah, kan. Ya iya. Jadi ya itu bagian masukan lah buat Golkar dan buat partai-partai lain manapun yang saat ini sedang menuju 2024 ya, ini akan memberikan satu hal, yaitu pendidikan politik tadi seperti konklusi kita, untuk mendewasakan masyarakat Indonesia, untuk kita semua bisa berpartisipasi, kita bisa melihat proses ini lebih baik lagi ke depan untuk mendapatkan satu pemimpin nasional yang benar-benar terkristalisasi dari bawah. Iya, Oke. Mungkin itu kali Bung ya. Ya, itu aja yang diskusi kita hari ini. Tapi pada prinsipnya gini, media sosial tidak memiliki sekat. Ya. Media sosial bisa dikatakan menjangkau semua. Bisa menjangkau semua, dan media sosial sebagai media yang paling cepat untuk mendeliver informasi. Ya. Oleh karena itu, kalau setiap partai politik, strategi partai politik atau capres yang akan datang ke depan, percayalah, kalau Anda tidak kuat di situ, gak usah mimpi. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bung? Cukup, itu sudah menjawab semuanya, sudah menyimpulkan keseluruhan. Oke. Terima kasih. Pesan ini bukan semata-mata kepada teman-teman atau kepada para senior politisi nasional di Golkar, tapi pesan ini kepada kita semua. Artinya partisipasi kita di ruang media sosial adalah partisipasi yang akan mempengaruhi opini publik, apapun yang menjadi keputusan partai, apapun yang menjadi keputusan para politisi. Maka tetap stay tune di media sosial dan lakukan yang terbaik. Jaga jari-jari agar tidak masuk kerangkeng. Stay tune juga di channel Satrio Bushido. Thank you, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Cheers.